Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, siswa SMA Negeri 1 Mayong yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum materi ini saya sampaikan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam, mari bersama dengan saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum dasar dan perhitungan kimia. Hukum dasar dan perhitungan kimia ini wajib diketahui oleh anak-anakku semuanya sebagai syarat utama di dalam mempelajari perhitungan kimia yang lain. Jadi hukum dasar ini awal dari perhitungan untuk menghitung perhitungan kimia-kimia yang lain. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa, hukum Proust, hukum perbandingan tetap, hukum Dalton, hukum kelipatan perbandingan, dan hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. 4 hal inilah yang harus dikuasai anak semuanya, sehingga untuk mempelajari perhitungan kimia dasarnya awalnya dari ini dulu. Yang pertama, hukum Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier hidup pada tahun 1743-1794 menyatakan massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Contoh, logam magnesium bermassa 4 gram dibakar dengan oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Jika massa oksigen yang digunakan 6 gram, berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan? Pembahasan. Setiap penyelesaian reaksi seperti soal di atas ini sebaiknya dibuat reaksi semacam ini sehingga nanti perhitungannya lebih mudah. Magnesium bereaksi itu plus oksigen menghasilkan magnesium oksida. Magnesium ini 4 gram, oksigennya 6 gram. Berapakah magnesium oksida yang terbentuk? Sehingga tinggal menjumlah 4 tambah 6 ketemunya 10 gram. Magnesium dan oksigen ini dinamakan sebelum reaksi atau reaktan, reaksi yang bereaksi. Magnesium oksida ini disebut sebagai produk atau sesudah reaksi. Jadi massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi, tinggal menambah. Contoh lain adalah misalnya kertas dibakar di dalam ruang tertutup, tidak ada gas yang keluar. Itu abu hasilnya kalau ditimbang itu masanya sama dengan massa kertas dan oksigen. Bila mana itu dilakukan di dalam ruangan tertutup, tidak ada gas yang hilang. Ini dibuktikan oleh
hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Contoh lain, seandainya ini 5 gram, oksigen 5 gram, contoh lain, 5 gram direaksikan menghasilkan misalnya 2 gram magnesium oksida. Pertanyaannya, berapa massa pereaksi yang tidak bereaksi? Berapa massa pereaksi yang tidak bereaksi? Ini 5 gram. Seandainya ini 5 gram, ini 5, lalu ini 5, menghasilkan terbentuk 2 gram. Berapakah massa pereaksi yang tidak bereaksi? Ini kalau ada soal semacam ini, ditanyakan massa pereaksi yang tidak bereaksi adalah 5 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 5 dikurangi 2 gram. Jadi yang tidak bereaksi ini banyak. Jadi kita ada magnesium 5 gram, kemudian dicampur 5 gram oksigen, hanya menghasilkan 2 gram. Maka ada massa pereaksi yang tidak bereaksi, yang sisa. Yang tidak bereaksi yaitu 5 ditambah 5 dikurangi 2. Itu massa yang tidak bereaksi. Jadi yang tidak bereaksi ini 10 kurangi 2 adalah 8 gram. Yang tidak bereaksi adalah 8 gram. Yang bereaksi hanya 2 gram massa pereaksi. Ini bentuk contoh lain untuk pengembangan soal ini. Berikutnya, contoh yang kedua. Sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Pembahasan besi ditulis semacam besi plus belerang menghasilkan besi 2 sulfida. Hasilnya 8,8 gram. Belerang yang direaksikan 3,2. Maka ini berapa? Ini berapa? Maka tinggal mengurangi 8,8 dikurangi 3,2, ketemunya adalah 5,6 gram. Jadi ini ketemunya adalah 5,6 gram. Lalu hukum yang kedua adalah hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Pada tahun 1799, Joseph Louis Proust menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contoh, air tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen dengan perbandingan 1:8. Jadi perbandingan ini selalu tetap. Air itu mempunyai perbandingan 1:8. Kalau ada 2:6 itu bukan air. Jadi perbandingannya tertentu dan tetap. Harganya tertentu dan selalu tetap. 1:8 itu adalah perbandingan massa unsur-unsur dari air. Latihan soal. Perbandingan massa besi dan belerang dalam senyawa besi belerang FeS adalah 7:4. Bila 14 gram besi yang direaksikan, maka berapa gram
belerang yang dibutuhkan serta berapa gram besi belerang yang terbentuk. Pembahasan ini reaksinya tetap ditulis demikian, sehingga nanti di dalam mengerjakan perhitungannya lebih mudah. Besi plus belerang menghasilkan besi belerang atau FeS dengan perbandingan 7:4. Nah, hukum Proust ini berbeda dengan Lavoisier. Kalau ada perbedaannya terletak pada perbandingan. Kalau Lavoisier tadi belum ada perbandingan, ini ada perbandingan. Maka kalau ada perbandingan semacam ini, maka perbandingan ini harus digunakan di dalam menghitung masa-masa yang ditanyakan. Besi plus belerang 7:4. Seandainya ini besinya adalah 14 gram, belerangnya berapa? Ini 7 ke 14 adalah 2 kali. Ini mestinya 2 kali, jadi 8 gram. Tahu secara matematis 4/7 kali 14 sama dengan 18, sama dengan 8 gram. Nah, ini perbandingan ini harus digunakan. Tidak boleh langsung menjumlahkan, tidak boleh. Harus memakai perbandingan. Ya, terus massa besi belerang yang terbentuk adalah 14 plus 8 menghasilkan 22 gram. Ini baru setelah melalui perhitungan, ini yang kedua ini adalah berlaku hukum Lavoisier, hukum skala massa. Massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi adalah tetap. Berikutnya. Perbandingan massa besi dan belerang dalam senyawa besi belerang FeS adalah 7:4. Bila untuk menghasilkan 3,3 gram besi belerang, maka berapa massa besi dan massa belerang yang dibutuhkan? Pembahasan besi plus belerang menghasilkan besi belerang, rumus kimianya adalah FeS. Fe itu besi, S belerang. Dengan perbandingan 7:4. Bila yang dihasilkan adalah 3,3 gram, 3,3 gram. Ini 3,3 gram. Hasilnya 3,3 gram. Berapakah massa besi dan massa belerang? Massa besi sama dengan, ini perbandingannya 7 dan 4 ini ditambah 11. Jadi untuk menghitung ini adalah 7/11 kali 3,3 gram. Lalu ketemunya 2,1 gram. Massa belerang sama 4/11 kali 3,3 sama dengan 1,2 gram. Jadi hasilnya sama 3,3 dengan perbandingan 7:4. Besinya berapa, belerangnya berapa. Ini contoh yang lain. Kemudian contoh berikutnya. Nomor 3. Perbandingan massa kalsium itu Ca, dan massa oksigen O dalam senyawa kalsium oksida CaO adalah 5:2. Bila 10 gram kalsium direaksikan dengan 6 gram oksigen, maka berapa massa kalsium oksida yang terbentuk dan massa bereaksi sisa? Pembahasan kalsium plus oksigen ini menghasilkan kalsium oksida. Kalsium dengan perbandingan 5:2. Nah, ini 10 gram kalsium, ini 10 gram, oksigennya 6 gram. Yang dihasilkan ini berapa? Nah, ini tidak boleh langsung dijumlah. 10 gram ditambah 6 gram, hasilnya adalah 16 gram. Ini salah. Harus memakai perbandingan ini. Tidak boleh
ditambah hasilnya adalah 16 gram. Itu salah. Harus memakai perbandingan karena ini menggunakan perbandingan. Untuk lebih mudah perhitungan, maka pakai bantuan ini. Kita anggap M ini mula-mula. Kalsium ini 10 gram, oksigennya ini 6 gram, ini berapa? Nah ini tidak boleh langsung ditambah 16 gram, tidak boleh. Harus pakai perbandingan. 10 gram ini artinya untuk 5 kalsium, 6 gram ini untuk 2 oksigen. Jadi 10 untuk 5 ini bagian kalsium, setiap bagian kalsium adalah 2 gram. 6 gram untuk 2 oksigen, setiap oksigen bagiannya adalah 3 gram. Jadi lebih sedikit kalsium. Maka yang bereaksi yang mana? Yang bereaksi itu nanti yang lebih sedikit. Yang bereaksi nanti yang lebih sedikit yang digunakan sebagai patokan untuk menghitung massa yang lain. Kalau yang besar digunakan untuk patokan menghitung massa yang lain, maka massa yang lain nanti bisa berkurang. Yang reaksi ini yang dipakai adalah yang menjadi patokan ini 10. Ini langsung kita turunkan menjadi ini kita langsung turunkan 10 gram. Jadi ini yang paling sedikit menjadi patokan. Kalau 5 itu 10, kalau 2 itu membutuhkan berapa? 5 hanya 10 yang bereaksi ini yang digunakan. Yang bereaksi. Jadi 5 itu yang bereaksi 10 gram. Kalau 2 berapa? Berarti 4. 2 kalinya. Atau pakai rumus kimia 2 atau rumus perhitungan 2/5 kali 10 sama dengan 4 gram. Nah, kalau sudah begini, sudah ketemu 4 gram, ini 10 gram, baru bisa dijumlahkan. Ini perbandingan sudah betul 2 4 gram, 5 10 gram. Seandainya pakai patokan 6 kita turunkan, 2 itu 6. Kalau 5 kan menjadi 15. Padahal punyanya hanya 10, maka menjadi min. Ini tidak bisa terjadi. Reaksi itu bisa terjadi bila mana massa bereaksi yang digunakan itu pas, tepat, tidak ada yang kurang, lebih bisa terjadi. Jadi ini yang kalsium ini habis bereaksi karena jumlahnya lebih sedikit menjadi sebagai patokan untuk mereaksikan yang lain. Yang oksigen ini sisa 2 gram, 6 min 4 2 gram. Kemudian terbentuk 14 gram. Ini keterangannya demikian. Jadi massa kalsium ini sudah tadi. Kemudian massa bereaksi 6 kurang 4 2 gram. Keterangan M mula-mula, R reaksi, S sisa. Hukum berikutnya, hukum yang ketiga, hukum Dalton. Hukum kelipatan perbandingan. Dalton menyatakan apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika untuk massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut adalah merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh soal. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa, ini lebih dari satu, N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat dalam tabel berikut ini. N ini ARN, setiap ARN AR itu massa atom relatif. Jadi ARN sama dengan 14. O, setiap O itu
sama dengan 16. Jadi N itu 14, O 16. Contoh senyawa ini. N ada 2. N massa nitrogen, ini massa nitrogen, maaf, ini massa oksigen, ini salah. Ini massa oksigen ini. Ini oksigen ini. Jadi ini massa oksigen, bukan nitrogen. Senyawa N2O. N 2, maka 2 kali 14, 28. O-nya 1, ini 16. Jadi kalau dibuat perbandingan, karena ini kalau dibuat perbandingan dengan N dibuat tetap, berdasarkan tabel tersebut, apabila massa N dibuat tetap sama dengan 7, N ini dibuat tetap, N dibuat tetap, dibagi 4 menjadi 7, ini 16 bagi 4 menjadi 4. Kemudian NO, setiap N 14, O ini 16, ini dibagi 2, 7, untuk agar N ini tetap 7, bagi 2, 7, ini bagi 2, 8. N2O3, N-nya 2 kali 14, 28, 3 kali 16, 48, ini 48. Karena ini 3 kali 16. Kalau dibuat N-nya dibuat supaya tetap, bagi 4 ini 7, ini kalau bagi 4 itu 12. Yang terakhir, N2O4. N2 kali 14 itu 28, 4 kali 16 itu 64. Kalau dibuat perbandingan, ini dibagi 4 itu ketemunya 7, ini kalau dibagi 4 ketemunya 16. Nah, bila salah satu massa dibuat tetap, ini nitrogen yang dibuat tetap, nitrogen. Ini tetap. Bila massa salah satu dibuat tetap 77, maka massa yang lain itu akan merupakan perbandingan bilangan yang bulat dan sederhana. Jadi ini massa yang lain nanti 4 dibanding 8 bagi 12 banding 16. Jadi kalau disederhanakan semuanya bagi 4, bagi 4 1, bagi 4 2, bagi 4 3, bagi 4 4. Jadi 1 2 3 4 ini. Kembali ke hukum terus. Apabila unsur-unsur dalam membentuk lebih dari satu senyawa, jika untuk massa salah satu unsur dibuat sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut adalah merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat, coba lihat ini. Bila massa yang salah satu unsur ini dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut adalah merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Ini bilangan bulat dan sederhana. 4, 8, 12, 16. Ini bilangan bulat dan sederhana. Ini dibuat tetap. Seandainya soal ini saya ubah, yang dibuat tetap oksigen bisa. Jadi contoh yang 2. Hanya membentuk dua senyawa. Misalnya contoh yang saya pakai ini, misalnya ini yang saya pakai ini. Jadi nitrogen dan oksigen membentuk 2 senyawa, lalu bila massa oksigen itu dibuat tetap, berapakah massa perbandingan nitrogen dalam senyawa-senyawa tersebut? Contoh ini, kalau ini saya buat tetap, ini berarti ini sudah tetap 16 dan 16. Buat tetap ini dibagi 4, oksigennya saya buat tetap, ini 4, ini bagi 4 juga 4.
ini harus dibagi 4. Bagi 4 ini 7, ini bagi 14, bagi 4 tidak bisa. Ini 14 itu salah. Ini berarti bagi 2. Ini bagi 2. Ini bagi 2 menjadi 8. Ini salah. Ini salah. Ini bagi 2 itu 8. Kalau ini bagi 2 juga 8. Nah, ini bagi 2 14. Ini bagi 2 adalah 7. Jadi ini harus dibuat tetap. Kalau saya buat 4 ini tidak bisa ternyata. Bagi 4, ini harus dibagi 4. Bagi 4 bisa. Ini bagi 4 ketemu 4. Tapi ini bagi 4 tidak bisa. Jadi oksigennya ini adalah tetapnya 8. Oksigennya tetapnya adalah 8. Maka perbandingan nitrogen dalam senyawa-senyawa tersebut adalah 14 banding 7. 14 banding 7. Jadi 14 banding 7. Ini kalau disederhanakan ini 2. Nah, ini 1. Jadi ketemunya adalah 2 banding 1. Demikian nanti mengerjakan soal yang lain. Contoh soal yang kedua. Unsur X dan unsur Y dapat membentuk 2 senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X. Tentukan perbandingan massa unsur Y pada X yang tetap. Ini pada X yang tetap. Pada X yang tetap. Pembahasan senyawa 1. Unsur X-nya 50%, maka Y-nya berapa? Ini kalau 50, mestinya ini 50. Y-nya 50%. Totalnya kan 100%. Atau X banding Y, 50% dibanding 50% sama dengan 1 banding 1. Senyawa 2. Senyawa 2 ini X-nya 60%. X-nya 60%. Jadi senyawa 2 itu X-nya 60%. Maka Y-nya berapa? Ya berarti 40%. Atau 60% dibanding 40% sama dengan 3 banding 2. Ini perbandingan sudah ketemu. Banding 32. Bila mana X dibuat tetap, ini X dibuat tetap, ini dan ini dibuat tetap. Buat tetap ini 1 ini. Ini 3 dibuat tetap. Kalau 1 ini buat tetap ini disamakan. Yang atas ini dikalikan 3. Jadi ini dikalikan 3. Ini kan 32. Ini yang dikalikan 3. Dikalikan 3. Kalau yang bawah ini misalnya dibuat 1, ini dibagi 3 1. 2/3 bukan bilangan bulat salah. 2/3 salah. Jadi lebih bisanya, lebih baiknya yang atas ini dikalikan 3. Jadi 3 dibanding 3 ini sama. Senyawa 1 3 banding 3. Yang kedua 3 banding 2. Jadi yang atas ini perlu diubah, disamakan agar nanti X bisa tetap. X-nya bisa 3. Ini X-nya bisa 3. X-nya bisa 3. Tetap. X-nya bisa 3. Ini jadi perbandingan massa Y pada senyawa 1 dan massa Y pada senyawa 2 adalah 3 banding 2. Sama. 3 banding 2. Dari soal ini juga bisa diubah. Bila mana Y-nya dibuat tetap. Y-nya hasilnya Y-nya dibuat tetap. Dari ini Y-nya dibuat tetap. Y-nya buat tetap itu berarti ini 2 dibagi 2 tidak bisa.
Tidak bisa. Ini yang atas. Atas dikalikan 2. 2, 2. Jadi Y-nya 2, ini 2. Maka perbandingan X1 dan X2 adalah 2:3. Karena yang atas dikali 2, 2:3. Demikian pula tergantung soalnya nanti yang buat tetap itu yang mana, kita melihat dari soalnya. Akan merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hukum Gay-Lussac. Yang terakhir, hukum perbandingan volume. Ilmuwan Perancis Joseph Louis Gay-Lussac hidup pada tahun 1778 sampai dengan 1850. Melakukan eksperimen mereaksikan beberapa gas yang diukur pada suhu dan tekanan tertentu. Berdasarkan eksperimen tersebut dirumuskan hukum perbandingan volume. Ada hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume ini bila mana diukur pada suhu dan tekanan tertentu. Contoh soal. Pada suhu dan tekanan tertentu, setiap 1 liter gas nitrogen akan tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, membentuk 2 liter gas amonia. Tentukan rumus molekul amonia. Untuk bisa mengerjakan soal ini, memang anak-anakku itu bisa menuliskan lambang kimianya. Yang namanya amonia, nitrogen, oksigen, syarat utamanya harus bisa mereaksikannya. Gas nitrogen N2, ini ditulis N2, gas nitrogen. 1 liter ini 1 liter. 3 liter ini 3 liter, langsung menulis 3 liter H2. Gas hidrogen, penulisan gas hidrogen itu H2. Amonia itu NX, HY kita belum tahu. N-nya berapa, H-nya berapa. Ini membentuk 2 liter. Ini amonia. Ini amonia. Ini amonia. N-nya berapa, Y-nya berapa, kita belum tahu. Untuk mengerjakan ini kita menyetarakan atom-atom yang bereaksi. Jadi atom-atom di sebelah kiri reaksi ini harus sama dengan di sebelah kanan. Jadi jumlah atom-atom yang bereaksi harus sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi. N ini sebelah kiri jumlahnya 2, ini 2. Di sebelah kanan ini NX, 2 kali X, 2 kali X, 2X. Jadi X-nya sama dengan 1. Sudah ketemu 1. H, untuk H, atom H. Sebelah kiri 3 kali 2, 6. Sebelah kanan 2 kali Y, ini Y. Y sama dengan 6/2, 3. Jadi sudah ketemu X-nya 1, Y-nya 3. Jadi NX HY, N-nya 1, H-nya 3. 1 ini di dalam rumus kimia itu tidak usah ditulis. Jadi langsung NH3 ini artinya N jumlahnya 1, H jumlahnya 3. Ini sudah ketemu rumus amoniaknya demikian. Contoh yang kedua. Ini contohnya memang agak meningkat, agak berat sedikit. Jika gas metana dibakar sempurna dengan oksigen, reaksi yang terjadi dapat dinyatakan sebagai berikut. CH4 gas, ini wujudnya gas, plus O2 gas menghasilkan CO2 gas dan H2O gas. Apabila metana yang dibakar 3 liter, metannya 3 liter, berapa liter gas oksigen yang diperlukan dan berapa liter gas CO2 dan H2O yang dihasilkan jika semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Atau pada tekanan tertentu diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Pembahasan, setarakan dulu reaksinya. Jadi semacam ini, untuk mengerjakan soal semacam ini kita harus bisa menyetarakan jumlah koefisien reaksinya, menyetarakan reaksinya atau menyetarakan koefisien reaksinya. Ini
CH4 yang menjadi patokan ini CH4. C dibakar selalu hasilnya CO2. H kalau dibakar selalu hasilnya H2O. Nah, cara mencarakan demikian. C ini jumlahnya 1. C ini 1. Maka ini 1. H jumlahnya 4. Ini baru 2, maka dikalikan ini 2, maka ini dikalikan 2. Nah, ini sudah ada 2. Ini 2. Ini 2. 2 H2O. O-nya ini berapa? Kok bisa 2? Ini O-nya ini berapa? Ini O-nya berapa? Cara ngitung O. O sebelah kanan sama dengan 2 plus 2 ini O. Ini hanya 4. O 2 kali 1 ini 2. Nah hanya 4. Ini O-nya 1. 2 kali 1 berarti 2. Sama dengan 4. Jadi oksigen atom O di sebelah kanan jumlah 4. Supaya 4 ini dikalikan 2. Jadi perbandingannya adalah CH4, O2, CO2, H2, 1 banding 2, banding 1, banding 2. Ini namanya perbandingan koefisien. Koefisiennya ada ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Semuanya dalam wujud gas, 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 gas. Maka ini akan berlaku hukum Gay-Lussac. Perbandingan koefisien ini akan menyatakan perbandingan volume. Seandainya ini 3 liter metana yang dibakar ini 3 liter, metana ini 3 liter. Metana ini 3 liter, metana ini 3 liter. Nah, ini 3 liter. Ditanyakan oksigennya ini berapa, CO2-nya ini berapa, terus H2O-nya ini berapa. H2O-nya ini berapa. Jadi ini 3. Nah, ini 3. Nah, kalau 2 nanti berapa, kalau 1 berapa, kalau 2 nanti berapa. Maka volume oksigen ini jadi patokan. Berarti oksigen ini 2. 2 per 1 kali 3, 6 liter. CO2 1 per 1 kali 3 liter. Ini 1 per 1 kali 3. O2 berapa? 2 per 1 kali 3. Jadi 3 liter. Jadi cara menghitungnya 2 per 1 kali 3 liter, 1 per 1 kali 3 liter, 2 per 1 kali 3 liter. Jadi ketemunya adalah ini 6 liter, ini 3 liter, ini adalah 6 liter. Ini sama dengan 6 liter. Contoh untuk menyetarakan reaksi. Contoh soal. Untuk bisa anak-anakku bisa memahami cara menyetarakan reaksi-reaksi pembakaran. Saya beri contoh 1. Propana C3H8 dibakar selalu plus O2. Selalu plus O2. Yang dibakar reaksinya selalu plus O2. Menghasilkan C dibakar selalu menghasilkan CO2. Ini wujudnya gas. Plus H kalau dibakar menghasilkan H2O. Nah,
Jadi ini C3H8 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi C kalau dibakar menghasilkan CO2 karbon dioksida, H kalau dibakar menghasilkan H2O. Nah ini cara menyetarakan, kita lihat senyawa yang paling kompleks. Di antara ini yang paling kompleks jumlahnya C38, O2, CO2, H2O. Yang paling kompleks adalah ini. Kita tentukan yang paling kompleks ini dulu. Nah, ini C jumlahnya 3. Maka ini 3. Disetarakan. H ini jumlahnya 8. H yang ada di sebelah kanan. Jadi menyetarakan reaksi sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom-atom sebelah kanan. H2O sudah ada 2 supaya 8. Ini adalah 4. Nah, ini sudah. Ini kita tetapkan 1. Sebagai awal ini 1. Sebagai jadi patokan ini 1. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Yang belum adalah O. O ini berapa? Jadi O ini berapa? Yang belum adalah O. O ini belum. Jadi ini sudah, ini sudah, ini sudah. Untuk menyetarakan jumlah O, kita lihat O sebelah kanan. O sebelah kanan kita hitung. O sama dengan 3CO2. Ini artinya C sebanyak 3, O 3 kali 2 adalah 6. Plus 4H2O. 4 kali 1 adalah 4. 1O. Kalau H 4 kali 2 8. Kalau O-nya hanya 4. 4 kali 1 ini dikalikan yang ini. Jadi jumlah O-nya adalah 10. Di sebelah kanan 10. Agar sama, O di sebelah kanan jumlah 10, maka O di sebelah kiri jumlahnya harus 10. Ini ketemunya supaya 10 sudah 2, ini tinggal mengalihkan 5. Jadi ini ketemunya 5. Jadi nah, ini sudah setara. Jadi koefisien reaksinya nanti adalah 1, 5, 3, 4. Atau bisa dikatakan ini 1 liter, CH3H2H8 ini 1 liter, ini 5 liter, ini 3 liter, ini 4 liter. Seandainya ini yang digunakan propana ini 2 liter, nah ini ya 10 liter kali 2, ini ada 6 liter, ini adalah 8 liter. Jadi perbandingan koefisien ini menyatakan perbandingan jumlah volume. Syaratnya semua senyawa yang terlibat, semua unsur yang terlibat dalam reaksi dalam wujud gas dan diukur pada suhu dan tekanan tertentu atau pada suhu dan tekanan yang sama. Demikian analisis semuanya sudah saya sampaikan materi hukum dasar kimia. Nah, ini adalah latihan soalnya. Silakan anak-anakku mengerjakannya semuanya. Dikerjakan di buku tugas. Ini soal nomor 1, ini nomor 2. Konsepnya seperti penjelasan tadi. Ini soal nomor 3, ini soal nomor 4. Lalu ini soal nomor 5, ini nomor 6. Ini semua dikerjakan. Apabila anakku mendengarkan apa yang saya sampaikan, nanti bisa mengerjakan semuanya. Soal yang ke-7, soal yang ke-8. Soal yang ke-7 ini mulai hukum Gay-Lussac. 8 ini hukum Gay-Lussac. Jadi 7, 8 ini hukum Gay-Lussac. 9, 10 sama. Jadi Gay-Lussacnya itu ada 4 soal. Yang ini 1, 2 ini hukum kekalahan massa. Lalu 3, 4 ini pakai perbandingan.
Yang keempat ini adalah pros. Empat ini adalah tiga Dalton. Empat adalah pros. Lalu 5 ini adalah Dalton, hukum kelipatan perbandingan. Lalu ini adalah hukum pros. Mulai 7, 8, 9, 10 hingga hukum Gay-Lussac. Demikian anak-anakku semuanya, semoga nanti anakku tetap semangat, tetap belajar, semoga nanti anakku semuanya sukses di kemudian hari. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.